Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi malaikati wa anbiyahi wa rasuli wa khamanati arsi wa jami khalihi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat jati diri dimanapun berada, semoga selalu dalam rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita ada di episode ke-30 ya. Episode kemarin kita sudah berbicara tentang kemuliaan dan ketinggian dari seorang ibu, yang juga dari kemuliaan dari seorang wanita ya. Bagaimana Allah menghadirkan sosok ibu itu atau wanita itu dengan kecintaan dan kemuliaannya Allah Ta'ala. Surga pun ditaruh di telapak kaki ibu. Begitu tingginya derajat kaum wanita. Dan wanita itu pun disematkan sifat dan afalnya Allah ya, berupa rahim. Ini menandakan betapa tingginya wanita itu. Wanita itu mahkotanya kaum Adam ya. Jadi memiliki ketinggian yang luar biasa. Sekalian saya mengucapkan hari ibu ya. Mengucapkan hari ibu kepada ibu-ibu kita sekalian di seluruh penjuru dunia. Semoga selalu dalam naungan rahman dan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ditinggikan dan dimuliakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang Shiratal Mustaqim. Yang kita tahu sendiri bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan, tempat kita akan meniti nanti menuju ke namanya surganya Allah ya, menuju ke namanya keselamatan. Kita harus melalui yang namanya Shirat. Shiratal Mustaqim itu sendiri digambarkan di dalam hadis Rasulullah sendiri bahwa ibarat sehelai rambut dibelah 7, dan tajamnya itu melebihi daripada 1000 pedang. Maksudnya kalau sehelai rambut kita lihat dibelah 7, seperti hal yang tidak mungkin ya, hal yang mustahil untuk kita meniti jalan itu. Nggak usah dibelah 7 pun kita kayak kebingungan untuk melewati jalan sehelai rambut, apalagi sudah dibelah 7. Amat sangat tidak mungkin. Pasti banyak akan terpeleset bahkan jatuh di dalam menyeberangi jembatan itu. Jadi kita pahami dulu maknanya ya. Sehelai rambut dibelah 7. Itu namanya Shiratal Mustaqim. Jadi sebenarnya itu perumpamaan dari bahasa yang namanya kebenaran. Kebenaran itu sejatinya demikian. Ibarat sehelai rambut dibelah 7. Samar dan hampir tidak bisa terlihat, tapi ada. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran inilah yang menggerakkan kehidupan manusia. Terjadi kehidupan di alam ini, bergerak ke sana kemari, melakukan keinginan itu atas dasar dorongan kebenaran yang menurut dia benar. Saya duduk di sini berbicara dan menjelaskan itu karena menurut saya benar. Saudara-saudara di sana beraktivitas dalam kehidupan karena menurut saudara itu benar. Apapun yang kita lakukan, kita melakukan atas dasar pemahaman kita bahwa itu benar. Kalau tidak ada dorongan kebenaran, tidak akan terjadi kehidupan. Manusia tidak akan bergerak. Manusia dalam kebingungan. Sehingga itulah yang dibilang kebenaran itu. Apapun dia, manusia itu merasa selalu apa yang dia lakukan itulah suatu kebenaran. Itu yang dimaksud dengan sehelai rambut dibelah 7 ya. Jadi hampir semuanya itu berbicara benar, tapi yang benar sejatinya itulah rambutnya dibelah 7. Samar dia, tapi dia ada. Semua mengklaim kebenaran. Di wilayah terang, di wilayah gelap, di wilayah hitam, di wilayah putih, semua mengklaim kalau itu benar. Jadi sehingga mereka ngotot dengan kebenaran itu. Makanya turunlah agama itu, turunlah Islam itu menjelaskan sejatinya kebenaran. Yang dibilang kebenaran itu sejatinya. Jadi seperti sehelai rambut dibelah 7. Banyak yang mengklaim, banyak yang mengakui itu kebenaran, tapi dia harus diuji kebenaran itu. Kebenaran itu sendiri dia di Shiratal Mustaqim itu sehelai rambut dibelah 7 yang tajamnya lebih daripada 1000 pedang. Nah, jadi di situ maknanya demikian ya. Jadi kebenaran itu punya ketajaman lebih daripada 1000 pedang ya. Dia nggak bisa dipaksakan kebenaran itu. Kenapa nggak bisa dipaksakan? Karena seluruh merasakan benar. Tapi ingat, kebenaran itu sifatnya memaksa.
Dia tidak dipaksakan, tapi sifatnya memaksa. Kita ambil contoh, orang yang menurut dia benar sehingga dia melakukan hal itu, misalnya dia mau minum minuman keras atau hamar dan sejenisnya. Di Islam dilarang, jangan kau minum itu. Tapi karena menurut dia itu benar, dia minum. Dan kita tidak bisa maksakan orang untuk mengikuti kebenaran. Tapi efek dari itu dia akan rasakan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu. Setelah dia minum hamar itu, dia mabuk, hilang kesadarannya, hilang kontrol dirinya, limbung dalam berjalannya. Banyak orang mabuk yang kalau berjalan itu kadang dia nyungsep di got, dia nabrak pohon, dia nabrak tembok, dia tersungkur di jalanan. Masih untung kalau dia nyebrang ketabrak atau dia nyungsep ke jurang. Nah itu, itulah sifat kebenaran itu. Dia tidak bisa dipaksakan, tapi dia memaksa. Sifatnya memaksa. Kenapa? Karena dia terikat, dia ada di aksi dan reaksi. Dia itulah sebab itu. Jadi secara segala perbuatan ada aksi, ada reaksi, ada sebab, ada akibat. Nah itulah kebenaran. Dia ada di lingkup itu, ada di lingkup sebab akibat. Nah jadi kita tidak bisa melawan itu, ya itulah hukum alam yang sebenarnya. Yang dibilang hukum alam itu kebenaran itu yang dibilang sebab akibat. Jadi alam ini memang disusun atas dasar konsep al-haq, kebenaran. Jadi di sini topik itu yang ingin saya bahas ya, tentang kebenaran itu sendiri. Jadi sejatinya kebenaran itu dia harus, yang dibilang kebenaran itu harus memenuhi unsur keadilan dan kebijaksanaan. Keadilan itu maksudnya dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebijaksanaan dia mampu berbuat sesuatu itu dengan sesuai fungsinya. Jadi yang bilang kebenaran itu dia harus memenuhi dua unsur tadi ya, adil dan bijaksana. Baru bisa dibilang itu kebenaran. Demikian halnya ya, di agama Islam pun terpecah menjadi 73 golongan. Karena apa? Yaitu karena merasa benar sendiri. Sehingga menafsirkan, membahasakan ajaran Islam itu sendiri dengan bahasa sendiri, dengan nafs sendiri, dengan ego sendiri, sehingga terpecahlah pemahaman itu menjadi 73 golongan. Nah, cuma anehnya 73 golongan ini tidak merasa dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pada dasar mereka terbagi atas pemikiran 73 golongan. Nah, demikian ya, sehingga itulah yang mendasari kenapa disebut Shiratal Mustaqim itu seperti sehelai rambut dibelah 7 dan tajamnya melebihi 1000 pedang. Itu maksudnya. Jadi dia tidak bisa dipaksakan, jadi sifatnya memaksa. Itulah hakikat kebenaran. Nah, di sini saya coba mengungkapkan proses itu ya. Jadi sekali lagi kebenaran itu bisa dibilang benar apabila dia memenuhi dua unsur tadi ya, adil dan bijaksana. Nah, dalam perjalanan hidup kita juga kita harus mengerti perjalanan hidup itu kemana sebenarnya. Kita hidup ini untuk apa? Jadi disinilah saya hadir ini menekankan tentang proses perjalanan itu sendiri. Ini adalah bagaimana kita untuk menjalani hidup sejatinya. Pada dasarnya sudah ditegaskan sama Allah Ta'ala itu sistematis hidup ya. Kita lihat di dalam rukun Islam. Rukun Islam ya. Inilah sistematis hidup itu. Pertama, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadat. Atau dalam saksi ya. Ini tujuan hidup. Tujuan hidup itu ada di dalam rukun Islam. Jadi siapapun dia selain Islam juga sebenarnya dia harus menjalani ini. Makanya dipertegas tujuan hidup ini sebenarnya. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Inilah tujuan hidup itu. Mau diakui tidak diakui, inilah sebenarnya sejatinya kita hidup di alam ini. Inilah tujuan kita kenapa dihidupkan di alam ini. Kita bisa bedah, kita bisa lihat di dalam rukun Islam itu sendiri. Sejatinya hidup pertama itu adalah melakukan kesaksian. Menyaksikan untuk apa sih sejatinya kita hidup ini, kemana dan bagaimana. Yang kita lihat ini tadi 2 kalimat syahadat. Di dalam kita bersaksi tentang kebenaran dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
yang sudah saya bahas dari awal, dari pertama kali saya bahas dan sering saya bahas tentang kesaksian di sini. Ini tujuan hidup. Kenapa kita harus hidup kan ini? Kemudian yang kedua, sholat. Sholat itu ada dua ada dua pengertian ya. Sholat itu ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk gerak. Dalam bentuk ucapan itu yang disebut dengan sholawat. Dalam bentuk gerak itulah sholat. Sholat ini sebenarnya perwujudan dari kesaksian itu sendiri. Gerak ya. Kalau di dalam di dalam ritual Islam itu ya kita melakukan gerakan sholat. Daripada dasarnya sholat ini adalah konsep dari bagaimana kita menjalani hidup. Siapapun dia, mau dia Islam, mau dia kafir, mau dia apapun dia ya, dia itu pada dasarnya dalam keadaan sholat. Kemudian yang membedakan dia tidak menyadarinya. Allah sendiri sudah menegaskan itu juga. Seluruh manusia pada hakikatnya dalam keadaan sholat. Cuma mereka tidak mengetahuinya. Makanya sholat itu baru dikatakan sah di hadapan Allah. Kehidupan kita itu dibilang sah di hadapan Allah setelah kita melakukan sholat di dalam dua kalimat syahadat ini. Ini dulu. Inilah yang dibilang kesadaran itu. Harus hadir dulu kesadaran. Kesadaran di dalam kesaksian. Setelah kita mampu bersaksi, baru sholat kita itu sah. Kita lihat ini sholat ya. Ini bagian dari kehidupan, rangkaian kehidupan, sistematis kehidupan, struktur kehidupan. Yang dilambangkan dengan gerakan ya, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ya, ada 3 gerakan dalam sholat. Ini kita bedah sedikit tentang sholat ya. Di alam ini sendiri yaitu disusun atas 4 elemen yang mendukung alam. Yang digambarkan di dalam gerakan sholat ya. Ini bukan kita menyembah alam atau menyembah elemen itu, tidak. Ini kita mengaplikasikan, membuktikan bahwa sholat itu cakupan dari semua kehidupan. Pada saat berdiri itu, ini posisi api. Jadi api itu posisinya dalam keadaan berdiri. Kalau angin itu ruku. Dia angin berhembus itu 90 derajat. Dia tidak bergelombang, tapi dia 90 derajat. Dia rata begini kalau dia menghembus. Itu dalam keadaan ruku angin. Simbol angin. Air itu dalam keadaan sujud. Selalu mencari tempat-tempat yang rendah. Mengisi ruang-ruang yang kosong. Kalau tanah itu dalam keadaan duduk. Kita bisa buktikan, sekali lagi pernah saya jelasin itu bagaimana kita melihat bayangan bumi sebagai simbol dari tanah itu. Kita bisa lihat di bulan purnama. Seperti orang duduk tahiyat ya, kalau ada orang bilang juga seperti model ayam jago. Ya, itu sebenarnya bayangan bumi ya, yang dipantulkan ke bulan oleh matahari. Demikian, jadi itu bukti ya, bahwa alam itu juga tersusun atas konsep sholat. Ke alam. Nah, kita juga bergerak dengan sholat juga. Jadi kalau di sholat itu pertama dengan berdiri, diawali dengan niat, jadi segala sesuatu kita sebelum berbuat, kita sudah mendahului dengan namanya pola niat, pola keinginan. Nah, setelah terjadi niat, terjadi keinginan, baru kita akan melakukan tindakan. Itu yang sujud, yang ruku itu. Kita sudah mulai mengeksplor, ya, mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita peroleh apa yang kita inginkan, nah, kita akan memahami itu proses sujud. Kita akan berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Setelah kita melakukan eksplorasi, kita akan menuju tujuan yang kita inginkan, baru kita akan peroleh. Nah, step by stepnya demikian. Untuk wilayah kehendak ya, kita tinjau lagi dari wilayah lain, misalnya dari perkembangan diri. Manusia mulanya itu dari titik air, terus dia lahir ke alam ini jadi sosok bayi, masih rentan. Jadi pertama manusia yang mencari dalam kehidupan manusia itu, pertama yang dicari kekuatan. Bagaimana dia akan berdiri kuat di kakinya. Dari sosok bayi tadi dia berkembang terus sehingga dia bisa berdiri, dia bisa kokoh di dalam kakinya. Yang pertama dicari itu kekuatan. Ini proses ya. Nah, jadi kekuatan dulu. Setelah dia memperoleh kekuatan, dia akan melebarkan sayap. Dia akan mulai menguasai itu angin, posisi angin. Langkah kedua, setelah dia kuat dari segi apapun yang menurut dia kuat, entah dari kekuatannya, dari ilmunya, dari hartanya, dia akan melakukan pelebaran sayap, kekuasaan. Dia akan menunjukkan eksistensi dia. Dia akan mulai menguasai wilayah itu.
Ini perjalanan nafsu ya, perjalanan diri. Setelah dia peroleh kekuasaan, nah, perjalanan nafsu berikutnya apa? Nafsu berikutnya apa? Dia akan mencari kemuliaan. Itu sujud itu. Dia ingin dimuliakan, diakui dia punya kekuasaan itu, dimuliakan di lingkungannya, diangkat dia, dipatenkan. Setelah dia dimuliakan, dia akan tujuan nafsu berikutnya yang paling akhir adalah keagungan. Dipatenkan dia, diagungkan dia. Makanya perjalanan nafsu itu kita lihat di dalam perjalanan diri kita ya. Kalau dia belum sampai di titik terakhir tadi, di titik keagungan, itu nafsu belum akan berhenti. Coba lihat ke dalam hidup ini, perjalanan orang-orang yang mampu menjalani semua proses itu, tiba di wilayah tertinggi, kekuasaan. Ujung-ujungnya apa? Dia ingin dipatenkan, diagungkan, dituhankan. Lihat Fir'aun, lihat Namrud, lihat orang-orang yang berada di puncak-puncak kekuasaan, perjalanan nafsu dia mampu jalani. Ujung-ujungnya apa? Dia ingin dituhankan, dia ingin dipatenkan, diagungkan. Kita lihat semua perjalanan-perjalanan begitu, orang-orang yang mampu menjalani wilayah-wilayah perjalanan nafsu itu yang kekuasaan tertinggi, perjalanan terakhir itu nafsu. Keagungan itu. Kalau belum tiba di situ, tidak akan pernah berhenti dia. Terus dan terus. Makanya kalau kita lihat misalnya contohnya di lingkup orang-orang politik ya. Pertama itu dia berusaha mencari kekuatan, entah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan popularitasnya, dengan pengaruhnya. Setelah dia merasa dia kuat, dia punya power, nah, dia akan masuk ke wilayah politik. Pasti dia akan terjun ke situ. Dia akan terseret ke wilayah-wilayah politik, wilayah-wilayah kekuasaan. Kita lihat aja itu, misalnya sekarang lebih banyak di DPR itu anggota-anggota DPR itu dari kalangan artis. Karena artis itu mereka menyusun diri pertama itu dengan popularitas, kekuatannya. Setelah punya popularitas, dia akan merambah ke wilayah politik, wilayah kekuasaan. Itu udah hukum alam demikian. Karena ini konsep dari gerakan salat itu sendiri. Setelah dia masuk ke wilayah kekuasaan, dia akan berusaha untuk berkuasa. Dia akan menjadi sosok di situ. Mencari dan bergulat dengan semua peserta politik itu. Dia ingin menjadi yang nomor satu. Mencalonkan diri jadi presiden, apa menteri, apa ketua DPR. Nah, demikian namanya ambisi dia. Menjadi yang nomor satu di wilayah kekuasaan itu selalu bertarung untuk menjadi nomor satu. Setelah dia peroleh posisi itu, nah, dia akan berkuasa dan dia akan menginginkan dia itu diakui, didengar, diturutin apa yang dia mau, absolut. Dia mulai menggunakan tangan besinya, menunjukkan kalau dia itu yang berkuasa, dia ingin dimuliakan, dia tidak ingin disepelekan. Itu perjalanan. Makanya setelah kita lihat para pemimpin itu setelah jadi presiden atau jadi apa yang dia mau, kadang dia melakukan kebijakan-kebijakan, program-program yang dia bikin itu dengan otoriter. Nah, gitu. Kemudian setelah dia mampu berkuasa melalui tahap-tahap kekuasaan, misalnya kita 5 periode ya, 5 tahun dalam satu periode, dia mampu di atas itu, di atas satu periode, entah 2 periode, 3 periode. Nah, kalau dia sudah melewati di atas 1 periode atau 2 periode, ujung-ujungnya apa? Dia ingin dituhankan. Dia ingin dipatenkan, diagungkan. Bahwa dia dalam hati itu sebagai penguasa tunggal. Tidak boleh ada yang merebut dia, harus dia. Nah, itu perjalanan nafsu. Demikian. Nah, itu sebenarnya dari konsep ini juga gerakan itu. Yang disebut dengan proses sebab akibat itu. Ini. Kemudian puasa. Nah, juga tujuan hidup manusia itu kenapa disimbolkan dengan puasa? Karena pada dasarnya manusia itu berpola pikir kalau yang masih di wilayah mutasib, dia layaknya hewan. Yang ada di pikiran itu bagaimana dia mengenyangkan perutnya sekenyang-kenyangnya dan menyalurkan syahwatnya itu sombong-sombongnya. Makanya disimbolkan dengan puasa tadi. Puasa itu mengekang, mengontrol, menjaga. Ini wilayah keinginan ya. Kemudian zakat, kita berbagi, bersosialisasi, sedekah itu adalah kata sadat, benar ya, melakukan sosialisasi kehidupan. Baru kita berhaji. Haji itu bagaimana kita, kalau kita tafsirkan secara umum ya, kita memperoleh kelengkapan tujuan hidup, memperoleh ya itu tadi,
kesempurnaan hidup, ini haji. Jadi tujuan manusia itu sebenarnya dirangkum di sini, di rukun Islam. Semua perjalanan manusia itu ujung-ujungnya apa? Dia ingin disempurnakan. Semuanya, dari segi harta, tahta, wanita, kasta, dunia, akhirat, lahir, batin, dia ingin disempurnakan, ya haji. Ini kalau aku bahasakan dengan konsep kehidupan ya. Kalau dengan bahasa konsep ritual, beda lagi. Ini lebih mengkhusus. Cuma ini saya bahasakan secara umum untuk pembuktian. Hanya membuktikan aja bahwa tujuan hidup manusia itu pada dasarnya sudah terangkum di sini, di rukun Islam. Ini tujuan hidup kita. Disinilah digariskan sehingga turunnya kebenaran itu. Makanya turun di rukun Islam sebagai sosok kebenaran itu yang sehelai rambut sebelah 7. Inilah dia sosok kebenaran sejati. Manusia menjalani hidup dengan konsep ini, berjalan di alam ini tanpa konsep, hanya keinginan tok. Makanya Allah konsepkan begini. Kalau kita ingin menjalani hidup itu capai tujuan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya tercapai, akhiratnya tercapai, inilah konsep sejati yang kita lakukan melalui konsep ritual Islam yang sebenarnya ini, melalui aturan-aturan dasar. Jadi lebih mengkhusus ke spiritual. Kalau kita melakukan konsep ini dengan benar dalam hidup, kita bisa menggapai yang namanya kesempurnaan hidup dunia dan kesempurnaan hidup akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini sebenarnya konsep. Inilah rukun Islam itu. Jadi demikian ya. Jadi kebenaran itu sejatinya seperti sehelai benang sehelai rambut dibelah 7. Semua di dalam menjalani konsep hidup itu semua merasa dia benar. Apa yang dilakukan itu sudah membuat dia benar. Dia lupa bahwa kebenaran itu selalu menunjukkan diri dia itu di dalam konsep sebab akibat. Kita boleh menyatakan apa yang kita lakukan benar, tapi hati-hati, ada akibat dari semua itu. Yang akan menunjukkan awal yang kita lakukan itu benar atau tidak. Inilah sebenarnya. Ini sebenarnya rukun Islam ini konsep kehidupan. Semua orang melakukan ini, siapapun dia, mau Islam kayak mau kafir kayak mau munafik kayak mau musyrik, ini semua melakukan ini pada dasarnya. Semua, siapapun, bahkan semut di dalam tanah pun berjalan dengan konsep ini. Cacing, apapun, semua seluruh kehidupan ini tersusun atas konsep ini. Kalau kita renungkan ya, kita coba buktikan. Inilah rukun Islam. Rukun Islam itu konsep kehidupan yang seharusnya kita jalani sehingga disebut rukun Islam, tatanan. Luar biasanya Islam itu di situ sudah benar-benar, karena ini memang bukti bahwa ini dari Allah Ta'ala. Konsep yang Allah hadirkan di alam ini, bagaimana dia mentajalikan, dia menyusun alam ini melalui gerak dan diam kita, sadar dan tidak sadar kita, sudah tersusun semuanya. Allah sudah susun konsep itu melalui ini. Inilah konsep yang Allah gunakan dalam menyusun ini, yang tersadur dari Nur Muhammad ini. Yang ada di dalam Nur Muhammad ini konsep Allah Ta'ala, kudrahnya dia. Kalau kita lihat, kita urai, inilah ini rukun Islam. Nih, pelaksanaan kalau di alam ya. Kalau pelaksanaannya di wilayah ruhani, di wilayah kebatinan, itulah rukun iman. Kalau di wilayah alam nyata begini, alam materi, inilah rukun Islam. Konsep yang dipakai. Seluruh kehidupan menggunakan konsep ini. Nah itu. Silakan dibuktikan sendiri. Mau mereka yang percaya atau tidak percaya, yang membantah itu, mereka semua terlibat di dalam konsep ini. Makanya Allah turunkan ini sebagai panduan kita untuk menjalani hidup. Kalau dia tidak melakukan konsep ini dalam perjalanan hidup, hanya berdasarkan kebenaran yang menurut dia benar, dia akan berhadapan dengan konsep sebab akibat. Dia akan menanggung semua akibatnya. Makanya banyak manusia dalam perjalanan hidup, di awal dia pikir dia hebat, sukses. Ujung-ujungnya apa? Dia akan berakhir dengan derita, dengan keluh kesah. Walaupun dia tinggal di istana mewah, dengan penjagaan yang ketat, dengan pelayanan yang super mewah, dia tidak akan pernah lepas dari namanya air mata. Kesedihan, keresahan, kegundahan, itu pasti ada. Coba lihat semua pemimpin-pemimpin, pasti dia diselimuti hal itu. Kita juga manusia biasa pun semua akan mengalami hal itu, yang namanya kesedihan, kegundahan, keresahan, kepanikan, ketakutan, merasa ketidakkecukupan atau kepanikan, semua ngerasain itu. Siapapun dia, jangan sosok raja, sosok ulama pun merasakan itu. Semuanya. Nah, makanya untuk kita berpegang dalam tali kehidupan itu, inilah Allah turunkan rukun Islam. Ini tali kehidupan. Konsep kehidupan ini.
kita berjalan dengan sistematis rukun Islam yang tertata, tersusun rapi, insya Allah yang Allah hadirkan dalam segala macam warna-warni kehidupan, kita bisa terjemahkan, kita akan dapat dalam kesaksian. Sehingga kita terlepas yang namanya kegundahan, keresahan, ketakutan. Walaupun hadir dalam diri kita selalu bisa kembalikan ke Allah. Kita selalu bisa melihat konsep sejati. Sehingga kita akan selalu hadir di dalam proses mutmainnah. Kita akan hadir dalam ketenangan. Nah ini yang saya coba angkat di dalam topik kita kali ini tentang Shiratal Mustaqim. Jalan atau jembatan yang menghubungkan kita ke tempat yang namanya selamat, keselamatan. Hidup ini kita menuju pada namanya keselamatan, karena keselamatan itulah anak tangga pertama menuju kebahagiaan. Kebahagiaan itulah tangga berikutnya menuju yang namanya kesuksesan. Kesuksesan itulah tangga berikutnya menuju tujuan akhir, yaitu kesempurnaan kami. Itu proses jalan, kita harus melalui sirat dulu. Ini amarah lawama mulhimah, ini sejatinya Shiratal Mustaqim. Manusia berkutat dengan di posisi amarah, posisi yang 100% masih gelap. Dia tidak tahu, dia tidak pernah mau tahu dan tidak pernah tahu bahwa di luar itu ada namanya kebenaran. Dia tahu kebenaran dia doang. Apa yang dia mau kudu, apa yang dia mau harus. Dia tidak bisa menerima masukan, dia tidak bisa menerima nasihat. Yang ada konsep dia aja, konsep kebenaran mutlak. Walaupun sini dia jatuh bangun, dia benturan, dia tergilas, dia mati di sini. Nah, dia beranggapan bahwa dia itu benar. Makanya dia bela-belain di sini, dia mati pun dengan menurut dia kebenaran. Padahal dia masih dalam keadaan kegelapan. Nah, dia setelah itu mulai mengerti di posisi lawamah, perkembangan berikutnya. Di posisi remaja dia sudah mulai bisa berpikir, menggunakan akal pikirannya sehingga mengetahui oh ini benar, ini salah. Tapi belum mampu mengambil tindakan, belum ada konsep. Belum mengerti seperti apa menjalani hidup itu. Padahal inilah konsep kehidupan ini, rukun Islam itu. Dia nggak ngerti. Dia hanya asal gober aja jalan aja. Sehingga dia terombang-ambing di aksi-reaksi. Dia sering berbenturan dengan akibat. Jadi anak-anak remaja ini biasa sering menanggung akibat perbuatan mereka yang mereka nggak pernah pikir 2 kali. Banyak demikian. Sehingga remaja-remaja ini pun rentan dengan bisikan-bisikan, pengaruh-pengaruh yang negatif. Narkoba, minuman keras, segala macam kehidupan kehidupan bebas, freelance, free sex, segala macam. Katanya mencari jati diri. Pada dasarnya mereka terombang-ambing di dalam kebingungan diri karena menjalani hidup dengan konsep dia sendiri. Padahal dia harus menggunakan konsep ini. Karena kita semua digerakkan ini kalau di komputer ini perangkat lunak ya, software. Ini perangkat. Dalam kehidupan itu ini yang kita pakai. Demikian ya, kita mau nyadari tidak sadari kita bergerak dalam lingkup ini. Makanya Islam itu menegaskan supaya kita sadar inilah lingkup sejatinya hidup itu. Ya, tiba di mulhimah sudah jelas betul dia sudah tahu benar oh ini kehidupan, tapi dia masih ngeyel dengan keinginannya, masih merasa benar juga di sini. Susah dia dibenarkan, dia bisa menjelaskan kebenaran tapi kira dia dikoreksi dibenarkan agak susah. Orang mulhimah, kecuali dia sudah tiba di mutmainnah, sudah 100% terang, dia sudah tahu kehidupan, dia sudah tahu ini konsep, dia sudah bisa melihat ini konsep secara real, dan dia sudah mulai berjalan di konsep ini menjadi tujuan hidupnya, sehingga dia tiba di mutmainnah. Setelah itu dia akan berserah, dia akan yakin, dia seyakin-yakinnya mengetahui bahwa hidup ini memang ada yang mencipta, ada yang berbuat. Kenapa? Karena begitu tersusunnya, sistematis dan tersusun, terstruktur di dalam konsep Nur Muhammad ini. Dia sudah mengenal ini konsep Muhammad, dia sudah mengenal sejatinya Tuhannya di dalam menyusun konsep-konsep ini. Ini kita melihat konsep Nur Muhammad dalam kehidupan dipetakan, inilah uraiannya. Jadi jangan hanya mengandai-andai, menghayal-hayal Nur Muhammad itu dalam bentuk yang menurut kita bentuk aja, bukan. Bukan seperti itu. Melihat sejatinya di alam juga Nur Muhammad ini, uraian pola kehidupan, sistematis kehidupan kita yang menjadi kita bergerak dalam kehidupan ini. Baru kita akan tiba di penyerahan diri total, baru kita akan tiba di keridhaan Allah, pengakuan. Demikian kurang lebih ya
penjelasan ini yang saya sudah uraikan menunjukkan apa yang dinamakan yang Shiratal Mustaqim. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.